Polda Kalimantan Selatan itu memusnahkan narkoba sebanyak atau seberat 101 kg. Ini bukan angka yang kecil gitu, ini angkanya cukup besar. Besar. 101 kilogram. Ya. Wow, gacor sih itu. Banyak banget. Budaya yang menarik di Banjarmasin itu terkait dengan Ba'ayun Maulid. Pernah dengar ya? Iya, itu yang Ba'ayun Maulid itu yang anak-anak itu diayun pada saat bulan Maulid kan. Bulan Maulid biasanya dilaksanakan pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi dilematis ya, ada tradisi yang punya nilai histori yang dalam. Betul. Tapi realitasnya nyatanya cara pengedaran dan pemakaian narkoba di Kalsel masih tinggi ya. Jadi paradoks kalau menurut saya, Bang. Dan kalau kita bicara hidup sehat ya, untuk saya yang baru menikah, Bro Muhris. Ya. Saya mendengarkan. Ya. Saya itu kalau berbicara pola hidup sehat karena saya lagi program mau punya anak nih. Ya. Saya benar-benar ngejaga makanan. Tapi beda sih rasanya kalau kita punya sosok yang bisa nemenin kita olahraga dengan itu betul. beda rasanya. Jadi sebenarnya sedang mencari juga motivasi yang kuat agar bisa olahraga itu konsisten gitu loh. halo sahabat positif, selamat datang di podcast Suara Positif, ruang berbagi energi positif dan kebaikan. Hari ini saya Dian bersama partner saya ada Bang Muhris dan Bang Wahyudi. Halo. Hari ini kita bakal bahas berbagai hal terkait gaya hidup sehat. Ada info apa, Bro Muhris? Nah, jadi saya awali ya, ada informasi terbaru untuk di Kalimantan Selatan. Jadi kurang lebih 2 hari yang lalu ya, Polda Kalimantan Selatan itu memusnahkan narkoba sebanyak atau seberat 101 kg. Ini bukan angka yang kecil gitu, ini angkanya cukup besar. Besar. Ya. 101 kilogram. Ya. Wow, gacor sih itu, banyak banget. Ya. Mungkin kita bisa minta pandangan dari Bang Wahyudi mengenai gimana sih sebenarnya permasalahan narkotika di Kalimantan Selatan gitu. Sudut pandang beliau seperti apa gitu. Oke, boleh Bang. Ya, jadi kalau terkait dengan narkoba sebenarnya kan ada 3 hal nih. Yang pertama itu adalah produsen. Ya. Ya. Yang kedua itu pengedar, yang ketiga pemakai. Nah, jadi ada kalau 3 kita ya. bicara narkoba ini, kita mesti membacanya secara integral. Betul. Dan kalau kita mau menyelesaikan masalah narkoba juga harus integral. Nggak bisa misalkan kita bicara narkoba, kita hanya bicara masalah pemakainya saja, ya kan, pengedar dan produsennya tidak disentuh, ya. Atau kita bicara pengedarnya saja gitu, ya kan, pemakai dan produsennya nggak disentuh, nggak bisa. Jadi 3-tiganya harus terintegrasi, ya. Nah, kalau bicara masalah produsen, misalkan produsen ini kan kaitannya dengan masalah penegakan hukum. Betul. Jadi kalau penegakan hukum kita dipertegas, sebenarnya ini memperkecil dan mempersempit ruang orang untuk memproduksi narkoba. Kalau terkait masalah pengedar, biasanya ini erat kaitannya dengan masalah ekonomi, ya kan? Orang cenderung tergoda untuk bisa mengedarkan itu karena fee untuk mengedarkan itu besar, Ya. dan pulang untuk jadi kaya itu cepat gitu. Jadi bisnis yang menjanjikan ya. Menggiurkan. Kemudian yang ketiga, pemakai. Pemakai ini biasanya lebih kepada gaya hidup, kemudian manajemen stres, dan tingkat pendidikan di tingkat keluarga. Nah, jadi 3-3 ini yang mesti kita sentuh kalau kita mau bicara masalah narkoba dan penyelesaiannya. Ini menarik nih. Ada masalah gaya hidup tadi atau pola hidup. Nah, berarti memang ada sangkut pautnya kenapa pada akhirnya orang itu bisa menggunakan narkoba karena salah satu tempat untuk melampiaskan mungkin ya gitu. Iya betul. Karena Stress salah release satunya itu yang salah ya. Iya. Kadang kan orang berpikiran untuk bisa lari dari masalah, cara ringkasnya itu adalah menggunakan narkoba. Padahal itu kan keluar dari masalah cuma singkat. Akan tetapi mungkin bisa menambah masalah yang lain. Setelah itu Gali nambah lubang masalah tutup baru. lubang. Ya. Jadi gimana nih peran keluarga mungkin untuk penanganan narkoba itu sendiri, Bang Wahyudi? Saya kira mesti kita lihat tadi secara terintegrasi, kita mulai dari pemerintah, ada peran tokoh masyarakat, ada peran pengusaha di sana, ada peran orang tua, ada peran pendidik. Jadi semuanya mesti berperan gitu. Kalau kita melihat tadi yang disampaikan oleh Bro Muhris, ini kan pemerintah Kalimantan Selatan mencoba untuk membangun panti rehabilitasi. Ya, karena informasinya belum ada di Kalimantan Selatan. Jadi para pemakai itu biasanya diterbangkan ke Jawa Barat dulu untuk bisa disembuhkan atau kemudian mengurangi atau kemudian menghilangkan sama sekali efek narkobanya. Nah, ini kan bicara cuma satu hal nih, belum bicara yang lainnya. Ya. Iya. Bicara lainnya misalkan tadi kita bicaranya kita tidak langsung ke pemakai, ya kan? Nah, kita coba bicaranya kalau masalah ke
produsennya kita bicaranya ini hubungannya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena Oke. produknya kan ada di sini nih, Iya. ya kan? Nah, terkait masalah ekonomi juga lebih banyak lebih banyak di pusat dan peran pemerintah provinsi, Ya. ya kan? Nah, tapi kalau masalah pemakai ini banyak peran sebenarnya yang bisa dimainkan. Contoh misalkan peran orang tua di rumah, ya kan? Masalah pendidikan, masalah tanggung jawab, masalah teladan, bagaimana orang tua di rumah itu bisa menjadi teladan bagi anaknya. Betul. Kadang-kadang yang kita rasakan ini kan anak-anak itu kehilangan figur Sosok. teladan. Ya. Oke. Kehilangan sosok. Motherless, fatherless gitu ya. Betul. Ya. Mungkin juga secara umum kita bisa katakan, atau saya mungkin secara pribadi mau bilang, sebenarnya peran lingkungan itu sangat penting gitu. Betul. Tumbuh kembangnya sangat seorang, terbawa. bagaimana nanti ke depannya. Kalau lingkungannya dalam tanda kutip ya, kalau lingkungannya dipenuhi dengan orang-orang pemakai, bisa jadi dia akan terciprat. Nah gitu kan, bisa jadi. Cuma Itu kan- yang kayak peribahasanya bilang kalau kita temenan sama tukang parfum kita ikutan harum, Harum, ya. tapi kalau sama tukang ikan ya bau ikan juga Ya, betul. gitu. Tapi kalau berbicara terkait penanganan narkoba tadi ya Bang Wahyudi, saya tertarik nih dengan statement Bang Wahyudi bahwa orang-orang yang ternyata pemakai narkoba itu direhabilitasi di Jawa Barat. Setahu saya nih Bang, kita tuh kan punya namanya Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ya di RSJ, Kalimantan ya, Selatan RSJ, ya. RSJ. Nah, apakah Rumah Sakit Jiwa ini belum memiliki peran sebagai panti rehabilitasi Bang Wahyudi? Saya kira ini sudah punya peran, cuma mungkin belum secara signifikan untuk bisa memberikan pengobatan kepada para pemakai narkoba. Karena biasanya kalau panti rehabilitasi ini kan secara terintegrasi ya, memang di screening ini tingkat keparahannya seperti apa sampai kemudian upaya penyembuhannya, ya kan, dari alam pikirannya, kemudian kebiasaannya, kemudian ditumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif gitu, ditingkatkan semangat hidupnya, kira-kira begitu tuh. Oke, menarik ya. Jadi perlu mungkin masukan nanti ya ke pemerintah daerah Kalimantan Selatan Betul. supaya kita punya panti rehabilitasi sendiri. Ya. Nah, Tapi sebagaimana yang saya ucapkan tadi, sebenarnya panti rehabilitasi ini bukan satu-satunya penyelesaian. Karena kan ada Oke. prinsip sebenarnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul. ya, Jadi kita juga mesti mulai saran kita kesadaran. ya, membangun kesadaran Betul. untuk bisa tadi gaya hidup sehat yang bisa dimulai dari keluarga lah ya. Bagaimana misalkan setiap hari setiap anggota keluarga itu bisa meluangkan waktunya untuk berolahraga ringan. Dan di pendidikan kita masukkan juga kan sebagian ini para pemakai ini kan selain faktor tadi tidak ada teladan, Ya. ini kan biasanya juga karena faktor banyak waktu luang ya kan. Betul. Nah, waktu luangnya banyak, mikir nih apa lagi nih waktu luang dihabiskan ya kan? iya, Nah, iya. di samping tadi kata Bro Muris ada faktor pergaulan. Nah, Pergaulan. kalau misalkan di sekolahnya itu diisi dengan waktu kegiatan fisik yang cukup membuat dia lelah, kira-kira. Jadi sampai rumah itu dia tidak punya pikiran yang lain, cuma istirahat. Nah, mungkin boleh bisa jadi kita masukkan, kita sarankan untuk bisa menambah pelajaran olahraga atau pelajaran fisiknya supaya kemudian terkonsentrasi dan fokus utamanya kepada hal-hal yang positif. Ya, kita pada dasarnya mendukung terus upaya pemerintah untuk memberantas masalah narkotika, karena bagaimanapun kan ini sebenarnya musuh kita bersama gitu. Jangan sampai nanti generasi setelah kita justru itu lebih parah daripada generasi kita ini sendiri. Kita berharap nanti upaya yang maksimal bisa dilakukan oleh pemerintah, tentu saja bekerja sama dengan semua pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain sebagainya gitu, kira-kira begitu. Nah, betul. Makanya tadi, selain tadi kita masalah bicara teladan, ada budaya yang menarik di Banjarmasin itu terkait dengan Mbak Ayun Maulid. Pernah dengar ya? Ya, itu yang Mbak Ayun Maulid itu yang anak-anak itu diayun pada saat bulan Maulid kan. Bulan Maulid biasanya dilaksanakan pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan biasanya pesertanya banyak, Ya, anak-anak itu boleh khusus anak-anak atau orang gede kayak saya ini boleh nggak? ada kira-kira? Nggak muat ayunannya, kalau Bro. awal dulu sih sebenarnya sih khusus buat anak-anak ya, tapi sekarang kalau melihat yang terbaru itu sampai pada orang tua. Nanti mungkin Nah, Oh, jadi berarti orang tua bisa ini masuk di sebenarnya ayunan. kalau bicara ini kan akulturasi budaya ya. Ya, Kalau oke. budaya Mbak Ayun ini kan sebenarnya sudah lama ada. Tapi ketika Islam itu masuk Banjar, itu kemudian terjadi akulturasi budaya Mbak Ayun jadi Mbak Ayun Maulid. Nah, Oke. sebenarnya ada hikmah positifnya, anak-anak diikutkan di situ. ya. Jadi selain kemudian pada saat mereka diayun menggunakan sarung, apa istilah orang banyak tahu, sarung bahalai gitu ya. Tapih ya. Tapih ya. Tapi Nah, bahalai.
Jadi sambil dibacakan syiar-syiar untuk Nabi Muhammad SAW, sambil kemudian juga diceritakan tentang hari kelahiran, kemudian tentang sekilas tentang kehidupan Nabi. Jadi ini mudah-mudahan bisa membekas di anak-anak bahwasanya mereka punya teladan yang bagus, yang itu menjadi contoh baik buat mereka sepanjang mereka hidup. Begitu ternyata. Jadi mudah-mudahan dengan pesan positif ini, berikutnya generasi kita akan melahirkan generasi-generasi yang positif. Iya. Tapi dilematis ya, ada tradisi yang punya nilai histori yang dalam, Betul. tapi realitasnya nyatanya secara pengedaran dan pemakaian narkoba di Kalsel masih tinggi ya. Jadi paradoks kalau menurut saya, Bang. Ada kontradiksi sebenarnya. Iya. Nah, makanya memang kita menyelesaikan ini harus dengan cara yang integral. Ya, kita berharap semua pihak bisa terlibat, kolaborasi yang baik, keluarga, kemudian pemerintah, pihak swasta juga, khususnya tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Gitu. Karena kan ada prinsip mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul. Nah, jadi kita mulai saja dari anak-anak muda kita gitu. Ya. Bagaimana anak-anak muda kita itu mereka punya tren lifestyle-nya adalah gaya hidup sehat. Ya, betul. Gitu. Saya punya teman, ada seorang anak muda namanya Faisal. Saya cukup berteman dengan dia. Jadi dia sekarang ini punya pola hidup yang cukup bagus. Dia suka lari gitu, suka berenang dan lain sebagainya. Itu salah satu yang membuat saya juga termotivasi pada akhirnya gitu untuk bisa merubah gaya hidup yang dulunya lebih sehat ya. makannya itu macam-macam gitu. Apa yang ada di benak kita kira-kira kalau bicara masalah gaya hidup sehat? Kalau saya berbicara masalah gaya hidup ya sehat ya, Bang. Saya tuh merasa hidup sehat itu ya kita membatasi pola makan kita. Karena kalau di masa muda kita nggak batasi pola makan, kita akan di masa tua tuh kayak kena Kelebihan berapa kolesterol. umurnya sekarang? Saya sekarang 27, Bang. Oh, masih muda ya? Masih muda. Udah kawin? Ya, alhamdulillah sudah. Kalau Muris? Saya umur 27 juga, Bang. Sudah kawin juga? Kebetulan masih belum. Oh, segera ya. OTW. Doakan. Iya. Dan kalau kita bicara hidup sehat ya untuk saya yang baru menikah, Bro Muhris. Ya. eh, Saya mendengarkan. saya itu kalau berbicara pola hidup sehat karena saya lagi program mau punya anak nih, Ya. saya benar-benar ngejaga makanan. Tapi bedanya saya belum. Apa yang boleh, apa yang tidak? Kalau saya sih gula sih, Bang. Saya Gula. kurangin gula dan minyak. Nah, tapi saya minusnya jarang olahraga. Oh iya. Gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita bicara gaya hidup sehat itu kan yang pertama itu adalah olahraga. Betul. Ya kan? Yang kedua itu adalah pola makan. Betul. Nah, yang ketiga itu pola istirahat. Ya. Oke. Dan yang keempat itu pola manajemen stres. Ya. Saya ini gimana ya? Mungkin bawaan aktivis, pernah jadi aktivis kan kebetulan. Tidurnya itu nggak pernah di bawah jam 12 gitu. Pasti di atas jam 12 Iya, terus. iya. Jam 2 malam, Ya. briefing. Ya. Jadi startingnya sebenarnya kita mulai aja dari olahraga, Oh, ya. ya kan? Jadi Jalan kaki olahraga dulu, itu- Bang ya. Hah? Jalan kaki Jalan mungkin bisa kaki. dimulai dari jalan kaki gitu ya. Kalau saya sih dulu mulainya dari sesuatu yang saya suka, ya kan? Ya memang enak buat dimulai, mudah buat dimulai, mulai aja dulu gitu. Ya, tapi beda sih rasanya kalau kita punya sosok yang bisa nemenin kita olahraga dengan itu betul. beda rasanya. Jadi Iya, sebenarnya iya, sedang mencari juga motivasi yang kuat agar bisa olahraganya itu konsisten gitu loh. Semoga segera ketemu ya. Ya, Dalam betul. segera. Tapi kalau Bang Wahyudi, saya lihat nih di statusnya sering lari. Itu biasanya lari itu sama pasangan kah, Bang? Atau soloran gitu gimana, Bang? Kepo ternyata ya. Iya. Kepo. Jadi sebenarnya saya itu kalau olahraga, saya suka lari-lari apa namanya jogging lah ya. Ya. Nah, saya juga suka renang sebenarnya. Nah, terakhir ini saya lebih suka jalan kaki. Nah, jadi olahraga itu sesekali saya main badminton atau bulu tangkis. Ya. Jadi pilihannya 4 ini sebenarnya. Iya. Nah, cuma karena saya ini masuk di umur 40 tahun ke atas, sebenarnya rekomendasinya itu kan kalau tidak jogging, kemudian jalan kaki, renang atau bersepeda gitu. Karena kalau bulu tangkis atau badminton itu tidak direkomendasikan karena memang irama jantungnya yang tidak Ya, beraturan. aktivitasnya Oke. termasuk berat sebenarnya. Iya. Dulu saya mengawalinya dengan jogging gitu. Saya awalnya jogging itu pertama kali dengan 1,5 terus naik sampai kemudian rutin 5 km Ya. gitu. Wow. Saya ini kan tinggi badan 168 atau 169 ya. Nah, berat iya. badan saya ini kan kurang lebih 80. Secara hitungan Berarti ideal, anu ya, nggak overweight ideal. ya. Ya, Ya. secara Ya. ideal ini tidak ideal gitu. Makanya saya punya target bisa turun nanti sampai 70 ke bawah lah untuk berat badannya gitu. Oh, berarti Bro Muhris ini kebalikan saya, Bang. Kalau saya itu saat Menaikkan ini berat badan. harusnya PR-nya menaikkan berat badan. Berapa sekarang? Kurang berapa? Kalau saya masih kurang 7 kilo lagi.
sekarang berapa berat badannya? Kalau Tinggi sekarang berapa tinggi? tinggi sekitar 180-an ya, Oh, tinggi juga ya? 180. Berat saya sekarang ada di Maksudnya berarti berat badannya 80 ya? kilo. Harusnya 75-80 lah ya. Iya, untuk masih berat kurang badan ideal sekitar gitu. 10 kilo atau 7 kilo kan. Nah, ini jadi PR saya juga. Mungkin Bang Wahyudi ada tips atau Ya betul, kita ini mumpung kita ini kan masih muda Iya. gitu loh. Jangan sampai nanti Iya. udah tua baru Sebenarnya menyesal saya juga kan masih begitu. muda sih. Ya. Iya. Ya tidak tua-tua amat lah. Betul, betul, Ya. betul. Tapi memang PR-nya kalau kayak saya ya, kalau mau naikin berat badan tuh agak susah. Kalau salah treat gitu, jadinya buncit. Ya ya ya. Nah, jadi saya masih Mungkin cari karena tidak formula. dibarengi dengan olahraga. Oke, Oh, bisa iya jadi, memang kan? saya nggak olahraga, nggak rutin sih, bukannya nggak Sebenarnya olahraga. menurut para ahli itu olahraga yang paling baik itu mengkombinasikan satu itu kardio, yang kedua itu adalah angkat beban. Betul. Nah, mungkin bagi Brodian itu yang paling bagus tuh kombinasi dua ini untuk mempercepat kenaikan berat badan. Oke. Ya, jadi kardionya main, angkat bebannya juga main. Kardio ini lari berarti ya, Ya, jogging kardio ya. itu olahraga yang sifatnya irama jantungnya itu teratur. Oke. Ya. Jogging, kemudian jalan kaki, renang, bersepeda. Oke, saya bakal coba nih kayaknya di Harus dicoba biar tiap minggu penampilannya kali ya. lebih menarik. Tiap minggu kita mungkin Bro Muris kita bisa kolaborasi kali ya. Ya, berdua. boleh. Sambil nanti kalau ada rekomendasi yang bisa nemeni saya kan olahraga kan juga mantap kan. Jadi Oke, coba saya cari nanti Karena untuk itu. biasanya kalau olahraga yang sifatnya rame-rame itu lebih bisa menimbulkan ya semangat. betul daripada Bang, yang makanya itu sendirian. kan. Iya. Cuma kadang-kadang kalau saya tuh jogging misalkan, bareng komunitas apa gitu ya. Kadang-kadang kalau kita terbiasa dengan apa sih namanya, ada pace gitu ya dalam Iya. hari itu ya, yang misalkan sekian-sekian Ya, per menit gitu ya. pace-nya. Nah, kadang-kadang kalau kita lari di komunitas tuh kadang bisa cepat, kadang lambat. Nah, kalau cepat sih nggak masalah, kadang-kadang lambat. Yang kita itu Iya. yang kadang-kadang saya yang apa namanya lama menunggu yang lain. Nah, itu yang Oh, kadang iya. saya milih untuk bisa jogging sendiri. Mungkin itu karena Bang Wahyudi itu kan pro player ya. Orang-orang itu belum pro player, jadi dia menikmati itu Ya, kali. karena kan kalau dalam lari bersama itu kan dia harus menjaga sama-sama ya, Ritmenya, pace-nya sama, ya. ritmenya dan seterusnya. Iya, iya, Itu betul sih. juga sih. Iya. Dan FOMO kali ya. Orang Iya. kan mau bikin konten kan, makanya dia bukan hanya ngejar olahraganya, tapi juga ngejar kontennya kan. Karena pada akhirnya gaya hidup sehat ini akan bermanfaat buat kita 5-10 tahun yang akan datang. Betul Bang, betul Ya, sekali. kalau kita ingin usia kita itu panjang, Amin. diberkahi, maka sesungguhnya cara kita mensyukurinya adalah dengan cara kita merawatnya, yaitu dengan berolahraga secara teratur. Nah, Oke. Mungkin juga salah satunya kita kurangi konsumsi junk food. Ya, betul ya? Gitu kan makan-makan mie. Enggak, Saya tidak harus lebih- tidak harus. Mungkin salah satunya makanan cepat saja kita kurangi. soalnya Ya. memperbanyak protein sih yang paling penting. Oh, iya. Ya, memperbanyak protein. Ya mungkin setelahnya saya akan coba konsumsi lebih banyak proteinnya dan juga angkat beban untuk membentuk massa otot kan gitu. Oke, mungkin saya harus coba ya, Le. Atau boleh jadi juga Kardio. kita olahraga sama-sama. Ya, Boleh, sambil boleh, semangat ya. kita atur, Ya, boleh. Boleh di hari Minggu mungkin ya. Nanti saya ajak teman saya ada namanya Faisal Bang. Nah, saya nanti ajak dia cukup tertarik lah untuk lari dan Boleh segala lah, macam. ya kan? Oke, sip deh. Kita bakal coba ya di tiap pekan nantinya olahraga. Oke, sahabat positif. Hari ini kita udah bahas banyak hal terkait gaya hidup sehat bersama Bang Wahyudi dan juga Bro Muris. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi masukan yang berharga buat sahabat positif dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe buat konten kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.